Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu di perkuliahan pemrograman komputer ya di kampus kampus tercinta kita, yaitu STTM Muhammadiyah ya. Saya harapkan ya para mahasiswa semuanya diberikan kesehatan dan pembelajaran kali ini bisa dapat diterima, di mana tujuan pembelajaran kita di sini akan membahas mengenai percabangan. Di teknik pemrograman kita mengenal ya adanya percabangan atau kondisi. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Yang sebelumnya kita membahas yaitu mengenai sekuensial ya, kalau nggak salah ya, yang berurutan. Nah, itu pun bagaimana pemrograman ya sering dipergunakan, karena memang pemrograman ini sebenarnya ada 3 ya secara umum itu ya, yaitu pertama sekuensial atau berurutan, kedua adalah kondisi percabangan, dan yang ketiga adalah perulangan ya atau looping, iterasi. Nah, karena itu ini menyambung ya di beberapa dasar pemrograman komputer. Nah, kita membahas percabangan. Oke, percabangan atau branching di dalam pemrograman digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja. Ya, percabangan menggunakan operator kondisional yang akan menghasilkan nilai benar atau true, kemudian salah atau false ya, false. Nah, jadi percabangan ini ya bagaimana dia komputer itu menentukan ya langkah kerja, apakah ketika dia perintahnya benar ya maka dia akan melaksanakan. Ketika dia salah ya perintah itu tidak dilaksanakan atau nanti bisa memberikan pesan gitu ya. Nah, contoh misalkan 9 lebih besar dari 5 ya, pasti nilainya true. Kemudian n lebih besar 60. Nah, n-nya kan ini kita nggak tahu ya, tetapi nanti n ini bisa bahan inputan ya yang akan nanti membaca apakah nanti lebih besar apa enggak. Itu ya, nanti juga bisa dipergunakan di percabangan. Nah, kita akan membahas yaitu pernyataan if ya. Jadi pernyataan if itu adalah jika kondisi bernilai benar maka perintah akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat maka akan diabaikan. Nah, nanti kita akan belajar ya, kita akan nanti mempraktekkan ya if itu ya. Dia hanya kalau yang benar aja ya, ya udah dia mencetak ya, dia mencetak. Ketika dia salah dia tidak mencetak. Ya, oke, ini seperti ini ya if kondisi pernyataan. Oke. Nah, ini adalah algoritma if ya, ini adalah satu kondisi gitu ya. Ini ada 2 kondisi ya, jadi ada aksinya ada 2. Kemudian kondisi 3 ya, aksinya pun ada 3. Nah, kita akan belajar nanti masalah tebakan ya. Misalkan masukkan tebakan Anda ya, ketika dia masukkan 2 ya, maka tebakannya benar gitu ya. Nah, kalau misalkan salah ya tidak mencetak. Kemudian pernyataan if else. Nah, ini if else adalah jika kondisi bernilai benar maka perintah 1 akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat maka akan mengerjakan perintah kedua ya. Jadi tidak memenuhi syarat dia akan masuk ke perintah 2. Jadinya ada pernyataan atau mencetak gitu ya. Kalau if tadi tidak mencetak kalau salah. Nah, kalau if else kalau salah dia mencetak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Jadi if, saya ulangi kembali, kalau if ya, kalau dia benar ya akan dia mencetak, tapi kalau tidak benar dia tidak mencetak. Nah, dibandingkan dengan if else ya, kalau dia benar ya dia mencetak, ketika dia salah ya dia juga mencetak gitu ya. Jadi kalau tidak memenuhi perintah 1 dia masuk ke perintah kedua, maksudnya begitu. Nah, seperti ini ya.
Misalnya ada pesan, maaf tebakan Anda salah. Nah, if else majemuk atau ya, if di dalam if ya. If di dalam if. Jadi ada else if gitu. Ya, misalkan di sini masukkan cetak angka gitu ya. Nah, ini bisa ya. Satu ya dia cetak satu, dua cetak dua, tiga cetak tiga. Kalau misalkan dari itu tidak dicetak angka gitu. Nah, ini adalah switch case, merupakan pernyataan yang dirancangan khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif ya. Ini kalau tidak bisa menggunakan if else bertingkat atau else if. Nah, ini alternatifnya menggunakan switch case ya. Jadi bentuknya adalah ini switch ya. Nah, ini adalah nanti variabel ya. Variabelnya ya yang sudah dideklarasikan ya. Kemudian ini adalah case, misalnya pilihan 1, perintahnya apa, kemudian sebelum dia masuk ke case kedua ya, pilihan yang kedua dia diberhentikan dengan break ya, break. Nah, kemudian default adalah selain dari pilihan ini ya, adalah default gitu. Oke. Kita akan mulai ya program. Nanti juga akan saya bahas juga yang ini ya. Jadi nanti mahasiswa silahkan mengikuti juga ya, yang saya akan praktikum ya. Nah, ini pertama saya akan membahas yang if dulu ya, yang masukkan tebakan mana ini. Nah, ini ya, ini akan saya bahas. Baik. Ya, seperti biasa source file, kemudian save as. Nah, ini masuk ke pemrograman komputer 2020. Oke. Ya. Saya ketik misalkan if ya, if. Oke. Seperti biasa, menggunakan include stream using namespace spasi std. Oke, kemudian integer main. Oke, chain. Oke, return spasi 0 titik koma. Oke. Kita akan membuat ya, yaitu coba saya nyontek ya, di sini masukkan tebakan Anda ya 2. Nah, berarti kita harus membuat sebuah variabel gitu ya. Membuat sebuah variabel ya, untuk bisa membaca di mana dia nanti akan melihat dari variabel juga. Oke. Nah, berarti misalkan saya menggunakan integer ini angka ya. Jadi secara dasar misalkan ini adalah integer A. Nah, kemudian saya membuat tampilan seperti ini, yaitu masukkan tebakan Anda. Masukkan tebakan Anda. Oke. Nah, ini menggunakan perintah masukkan ya, yaitu cin. Nah, cin ya, panggil variabel ya A. Oke, titik koma. Nah, kemudian kita bikin if ya, if suatu kondisi ya. Nah, kondisi ini menggunakan variabel A ya, sama dengan ini adalah kondisi ya. Jadi menyatakan nanti benar. Nah, A sama dengan 2 gitu ya. Jadi nanti ketika dia 2, maka kita buat sebuah
pesan, yaitu tebakan Anda benar ya, seperti ini. Kita buat seperti itu. Tebakan Anda, coba saya lihat tebakan Anda. Tebakan Anda benar. Nah, seperti ini ya. Oke, ini nggak pakai ender juga nggak apa-apa ya, karena kan nggak ada lagi gitu. Oke, kalau sudah, kita compile and run. Kita lihat hasilnya. Kayaknya mau lebih cantik seperti ini ya, pakai titik 2 ya. Bisa ya, bisa. Tinggal tambahin saja. Nah, seperti ini. Nah, 2, enter, tebakan Anda benar. Nggak ada tanda serunya ya. Pakai tanda seru. Kita ikutin. Oke, kita ikutin. Ya, masa teman Anda 2. Ya, tebakan Anda benar ya. Itu ya, mudah ya. Mudah. Oke. Sekarang berikutnya adalah yang if else. Nah, jadi kalau if else ini ketika kita di luar dari 2 ya, maka dia akan memberikan pesan ya. Misalkan sini tebakan Anda salah gitu ya, di luar dari itu gitu ya. Nah, kalau yang ini itu ya, kalau saya misalkan 1 ya, nah kosong gitu, jadi nggak ada pesan gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai else ada pesan. Nah, else taruh di mana? Di sini. Oke, saya buat else ya, jadi dari ini ya, dari tutup ini gitu ya. Nah, kemudian langsung saja, jadi tidak berikan kondisi, nggak usah ya. Jadi mengalihkan ke sini gitu ya, untuk mencetak ketika salah dikasih tahu ada pesannya gitu ya, secara sederhana. Nah, misalkan ketik tebakan Anda salah ya, tebakan Anda salah. Nah, titik koma ya, udah nggak usah pakai handle ya. Oke, kita compile and run. Nah, ketika saya ketik 1, tebakan Anda salah gitu ya. Itu ketika menggunakan if else ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya, ketika menggunakan praktikum ya. Silakan nanti kalau iseng-iseng bisa mengetikkan seperti itu ya, bisa mempraktekkan. Kemudian berikutnya adalah setelah if else itu adalah if else majemuk ya. Ini adalah else if. Saya akan gunakan else if gitu ya. Misalkan masukkan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini saya rubah deh. Saya rubah di sini ya. Untuk memasukkan, berarti berarti di sini nanti ketika dia mencetak angka 1, dia cetak angka 1. Kemudian kalau misalkan 2 berarti cetak angka 2. Misalkan 3 berarti cetak angka 3 gitu ya. Nah, berarti di sini bisa menggunakan sebuah variabel. Coba kalau kita bikin satu dulu aja deh ya, misalkan if else. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu. Misalkan kita ambil dari sini ya, masukkan 1, 2, 3, masukkan 1, 2, 3. Oke, seperti ini ya, 1, 2, 3. Nah,
Oke, kita tetap si A ya, kita tetap si A. Nah, ini misalkan 1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti di sini ya cetak angka 1. Dia mencetaknya ya. Cetak angka 1 gitu ya. Nah, ini nggak usah pakai handle ya, titik koma juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita menggunakan else if gitu. Jadi pernyataan benar lagi gitu ya. Else if, jadi pertama emang if dulu gitu ya. If dulu. Nah, ini keduanya berikutnya adalah else if. Nah, berarti kalau misalkan kalau kita menggunakan 2 ya. Nah, maka dia akan mencetak angka 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia 3, nah ini masih else if lagi ya. Berarti A sama dengan 3. Nah, berarti ini adalah cetak angka 3 seperti itu, titik koma jangan lupa. Nah, kemudian kalau misalnya nggak ada semuanya di situ, kita else nggak usah pakai kondisi gitu ya. Jadi kalau ini kan pakai kondisi ya, else if ya. Kalau ini nggak usah pakai kondisi. Nah, berarti silakan bikin apa namanya pesan gitu ya. Tidak ada yang dicetak. Oke. Nah, selesai ya untuk ini if else atau else if. Saya akan compile and run ya, di compile and run. Nah, misalnya 1, kita angka 1. Nah, berarti kalau misalkan 2 berarti kita angka 2. Kalau misalkan 3 berarti cetak angka 3. Dan kalau misalnya di luar ya, di luar dari 1 2 3 saya pakai 4, maka tidak ada yang dicetak. Seperti itu ya, yang if else majemuk gitu. Nah, terakhir adalah di pernyataan switch case. Nah, switch case saya akan mempraktekkan yang ini, dimana mahasiswa silakan nanti bisa apa namanya tugasnya ya yang ini saja ya, yang switch case ya. Ini sama apa penggunaannya alternatif dari else if yang tadi kita bahas barusan ya. Oke, kita langsung saja memulai ya. Ini saya beda ya, saya bedakan saja deh filenya, save as. Oke, saya tulis misalkan switch case. Nah, gitu ya, switch case. Oke. Kalau sudah, jangan lupa langsung saja kita include a stream using name space plus std comma get item rasional titik koma. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ini kan associate. Nah, tentu saja kita menggunakan variabel dulu gitu ya. Nah, misalkan saya menggunakan integer a ya, sama tadi itu. Kemudian saya menggunakan maaf, ini ketugas ya, yaitu ini nih ya, masukkan angka gitu ya. Nah, disamakan saja deh ya, masukkan, berarti si out masukkan mana ini, ini dia
1 2 3 siji loro telu. Nah, pakai apa nih biar cantik? Mana sih tugas? Pakai titik 2 ya. Pakai titik 2. Oke. Cin. Nah, variabelnya adalah A ya, kita panggil si A titik koma. Nah, setelah itu baru kita menggunakan ini ya, yaitu kata kunci switch. Ya, switch. Oke, buka kurung ya, yaitu apa yang dipakai? Yang dipakai adalah ini si A ini gitu ya. Kan si A ya, nanti dipakai variabel A. Nah, setelah itu lihat di sini menggunakan buka kurung Kurawa. Ya, nanti dia akan otomatis ketutup kurung Kurawa. Nah, di enter saja buka kurung Kurawa. Nah, baru di sini menggunakan case ya, case pilihan misalkan langsung aja 1 titik 2 langsung perintahnya ya, perintahnya adalah ini, Anda memilih angka 1 ketika pilih 1. Anda memilih angka 1 gitu ya, titik koma aja. Kemudian untuk menjedah ya ke pilihan berikutnya menggunakan break. Dan ini adalah case 2 titik koma. Nah, ini di copy aja ya. Di copy aja. Oke. Nah, ini tinggal dirubah. Anda memilih angka 2. Terus pilihan berikutnya adalah case 3. S titik 2. Nah, case 3 berarti ini ya, ini di copy lagi, kemudian diedit jadi 3 gitu. Nah, setelah itu ya, yaitu default ya, default titik 2. Nah, defaultnya adalah apa? Maaf, ini kutip 2 ya. Anda tidak memilih angka, Anda tidak memilih ya, besar aja ya angka gitu. Ini titik koma saja. Pakai break enggak gitu ya, enggak usah gitu ya. Ini seperti dia itu adalah else ya, dia else gitu. Oke, selesai ya, mudah ya, mudah sekali. Oke, sekarang kita compile and run. Kita compile and run. Nah, ketika saya 1, Anda memilih angka 1. Ya, ketika saya pilih 2, Anda memilih angka 2. Kemudian 3, Anda memilih angka 3. Kemudian kalau di luar dari 1 2 3 saya pilih 4, Anda tidak memilih angka. Ya, silakan para mahasiswa ini seperti ini, kemudian nanti output salah satu aja seperti ini aja gitu ya, enggak semuanya gitu ya, dicobain di tes gitu ya, nggak usah, jadi outputnya begini aja ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami para mahasiswa mahasiswi sekalian ya, di materi pertemuan 10 ini ya, mengenai percabangan di mata kuliah pemrograman komputer ya. Mudah-mudahan bisa sebagai dasar ya, pondasi ketika mahasiswa kepencut ya, kepencut atau suka tertarik dengan dunia pemrograman ya. Kita belajarnya dasar-dasar aja dulu gitu ya. Oke, mohon maaf kesalahan dan kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.